Sadil Ramdhani dalam pusaran kritik, kesalahan yang menutupi segalanya. Di tengah pujian atas kualitas dan keberaniannya, Sadil harus menghadapi gelombang kecaman akibat kartu merah. Insiden ini memunculkan pertanyaan besar soal kontrol emosi dan kedewasaan di saat genting. Ruben Garcia, puzzle penting Persib Bandung untuk menjaga dominasi juara. Pengalaman panjang di La Liga membuat Ruben Garcia dinilai mampu langsung mengangkat kualitas permainan Maung Bandung. Di tengah persaingan ketat Liga 1, sosok kreator serangan seperti dirinya dianggap bisa menjadi pembeda. Permintaan maaf Federico Barbah dan kisah emosional perpisahan dengan Persib. Keputusan meninggalkan Persib di tengah musim bukanlah hal mudah bagi Barbah. Ia mengaku menyesal tak bisa menuntaskan musim, meski tetap menyimpan rasa cinta dan hormat kepada klub serta bobotoh. Kerja keras tak terbayar, Dewangga ungkap rasa pahit di balik hasil imbang Persib. Dominasi permainan dan keunggulan sempat memberi keyakinan besar akan kemenangan. Sayangnya, detil kecil yang terlewat justru mengubah hasil akhir dan meninggalkan kekecewaan mendalam. Sorotan tajam Boyan Hodak dan rencana laporan resmi Persib ke otoritas Liga. Tak sekadar meluapkan emosi, Boyan mengungkap rencana Persib menempuh jalur resmi sebagai bentuk evaluasi. Langkah ini diharapkan bisa memperbaiki kualitas kepemimpinan pertandingan ke depan. Metafora Persib. Yo guys, buat kalian semua yang mengaku seorang bobotoh Persib sejati, kamu wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Hatur nuhun, terima kasih. Sadil Ramdhani dalam pusaran kritik, kesalahan yang menutupi segalanya. Di tengah pujian atas kualitas dan keberaniannya, Sadil harus menghadapi gelombang kecaman akibat kartu merah. Insiden ini memunculkan pertanyaan besar soal kontrol emosi dan kedewasaan di saat genting. Nama Sadil Ramdhani langsung mencuri perhatian publik usai laga yang berakhir imbang tersebut. Bukan semata karena performanya yang sempat memukau dan membangkitkan harapan, tetapi juga karena satu insiden krusial yang mengubah segalanya. Malam yang seharusnya menjadi panggung kepahlawanan justru berbelok menjadi cerita pahit, meninggalkan rasa kecewa yang mendalam di hati para pendukung. Sejak menit awal, Sadil tampil penuh determinasi. Pergerakannya agresif, berani, dan kerap merepotkan barisan pertahanan lawan. Kecepatannya menjadi senjata utama, memantik antusiasme di tribun dan di depan layar kaca. Puncaknya terjadi saat ia mencatatkan namanya di papan skor. Gol tersebut seolah menjadi pemantik api semangat, membuat atmosfer pertandingan memanas dan keyakinan akan kemenangan kian membesar. Namun, euforia itu tak bertahan lama. Segalanya berubah dalam sekejap ketika Sadil harus menerima kartu merah dan meninggalkan lapangan lebih cepat. Keputusan wasit tersebut menjadi pukulan telak bagi tim. Kehilangan satu pemain di momen krusial membuat keseimbangan permainan goyah, strategi terpaksa diubah, dan keunggulan yang sempat digenggam perlahan menguap. Kartu merah itu menjadi titik balik yang menentukan arah pertandingan. Momentum yang sebelumnya berada di pihak tim justru berbalik, hingga hasil akhir tak mampu memenuhi ekspektasi. Tak lama setelah peluit panjang berbunyi, gelombang reaksi pun membanjiri media sosial Sadil. Kolom komentar dipenuhi suara bobotoh yang meluapkan kekecewaan, dari sindiran pedas hingga kritik tajam yang menyoroti soal kontrol emosi dan kedewasaan dalam bermain. Sebagian pendukung menilai Sadil seharusnya mampu lebih menahan diri, apalagi ketika kemenangan sudah berada di depan mata. Ada pula yang menyayangkan insiden tersebut karena dinilai merugikan perjuangan tim secara keseluruhan, terlebih di laga yang begitu penting. Nama Sadil pun menjadi perbincangan hangat, tak hanya soal kualitasnya, tetapi juga tentang tanggung jawab seorang pemain di situasi genting. Di tengah derasnya kritik dan tekanan publik, Sadil memilih bersikap terbuka. Ia mengakui kesalahannya dan menyampaikan permintaan maaf atas kartu merah yang diterimanya. Sikap tersebut menunjukkan tanggung jawab dan kedewasaan, meski belum sepenuhnya mampu meredam kekecewaan yang terlanjur membesar di kalangan pendukung.
Laga ini pun menjadi potret kontras dari sosok Sadil Ramdhani. Di satu sisi, ia menunjukkan kualitas, keberanian, dan kontribusi nyata lewat gol penting. Di sisi lain, satu kesalahan fatal justru menutupi semua hal baik yang telah ia lakukan. Kini, publik menanti jawaban Sadil di atas lapangan. Apakah ia mampu bangkit, belajar dari kesalahan, dan tampil lebih matang di pertandingan berikutnya? Menurut kamu, apakah Sadil Ramdhani pantas mendapat kritik keras atas insiden ini atau justru lebih membutuhkan dukungan agar bisa bangkit dan membuktikan kualitasnya? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Ruben Garcia, puzzle penting Persib Bandung untuk menjaga dominasi juara. Pengalaman panjang di La Liga membuat Ruben Garcia dinilai mampu langsung mengangkat kualitas permainan Maung Bandung. Di tengah persaingan ketat Liga 1, sosok kreator serangan seperti dirinya dianggap bisa menjadi pembeda. Ruben Garcia menjadi nama yang semakin menarik perhatian ketika Persib Bandung dihadapkan pada tuntutan besar untuk mempertahankan dominasi dan menjaga peluang juara musim ini. Di tengah kebutuhan akan pemain dengan kualitas di atas rata-rata Liga 1, gelandang serang milik Osasuna tersebut dinilai memiliki profil yang sangat ideal untuk mengangkat level permainan Maung Bandung. Sebagai pemain yang lama berkiprah di La Liga, Ruben Garcia membawa pengalaman panjang dari kompetisi papan atas Spanyol. Pada musim berjalan, perannya di Osasuna tetap krusial. Ia tampil reguler dan mampu memberikan kontribusi nyata berupa gol serta assist yang konsisten. Catatan ini menegaskan bahwa Garcia masih berada dalam performa kompetitif dan mampu menjadi kreator serangan yang efektif. Di usia 31 tahun, Ruben Garcia dikenal sebagai pemain dengan visi bermain yang matang. Kemampuannya membaca ruang, dikombinasikan dengan akurasi umpan yang tinggi, membuatnya sering menjadi penghubung antar lini. Statistik menunjukkan tingkat keberhasilan umpan yang solid, sekaligus perannya yang aktif dalam menciptakan peluang dari sisi sayap maupun area half space. Karakter permainan ini sangat relevan dengan kebutuhan Persib saat menghadapi lawan yang cenderung bertahan rapat. Tak hanya unggul dalam aspek menyerang, Ruben Garcia juga memiliki etos kerja yang tinggi. Ia terlibat aktif dalam fase transisi dan pressing, serta tidak ragu membantu pertahanan. Hal tersebut tercermin dari catatan duel yang dimenangkan dan kontribusinya dalam pemulihan bola. Sosok dengan keseimbangan menyerang dan bertahan seperti ini dinilai mampu memberikan stabilitas permainan bagi tim sepanjang laga. Pengalaman Ruben Garcia di La Liga juga menjadi nilai tambah yang sangat besar. Ia terbiasa bermain di bawah tekanan tinggi, menghadapi tempo cepat, dan bersaing dalam atmosfer kompetisi yang ketat. Pengalaman tersebut diyakini bisa memberi dampak instan, baik di lapangan maupun di ruang ganti, serta menjadi contoh bagi pemain lain dalam menjaga konsistensi dan mental juara. Dari sisi taktik, fleksibilitas Ruben Garcia menjadi keunggulan tersendiri. Ia mampu dimainkan sebagai winger kanan, winger kiri, maupun gelandang serang. Kemampuan ini membuka banyak opsi bagi pelatih Persib dalam meramu strategi, sekaligus memperkaya variasi serangan agar lebih tajam dan sulit ditebak lawan. Dengan kualitas teknis, statistik performa yang konsisten, serta pengalaman level Eropa, Ruben Garcia dinilai sebagai figur yang tepat untuk meningkatkan daya gedor Persib Bandung. Jika klub serius ingin kembali merajai kompetisi musim ini, kehadiran pemain seperti Garcia bisa menjadi pembeda sekaligus simbol ambisi mempertahankan gelar juara. Menurut Anda, apakah Ruben Garcia adalah sosok yang dibutuhkan Persib Bandung saat ini? Layakkah ia menjadi pusat kreativitas baru Maung Bandung? Silahkan sampaikan pendapat dan komentar Anda. Permintaan maaf Federico Barbah dan kisah emosional perpisahan dengan Persib. Keputusan meninggalkan Persib di tengah musim bukanlah hal mudah bagi Barbah. Ia mengaku menyesal tak bisa menuntaskan musim, meski tetap menyimpan rasa cinta dan hormat kepada klub serta bobotoh. Akhirnya, Federico Barbah memecah keheningan. Di tengah berbagai spekulasi dan tanda tanya yang beredar di kalangan bobotoh, bek asal Italia itu angkat bicara soal keputusannya meninggalkan Persib Bandung di tengah musim. Bukan sekedar klarifikasi, Barbah juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, sebuah gestur emosional yang langsung menyentuh perasaan para pendukung Maung Bandung. Melalui pernyataan yang ia sampaikan di media sosial, Barbah menegaskan bahwa keputusannya sama sekali bukan karena masalah teknis, performa, maupun ketidaknyamanan selama berseragam Persib.
Sebaliknya, ia mengungkap fakta yang jauh lebih personal dan berat. Kondisi keluarga menjadi alasan utama yang memaksanya harus kembali ke Eropa dalam waktu dekat, meski hatinya masih tertinggal di Bandung. Barba mengaku sangat menghargai sambutan dan dukungan luar biasa yang ia terima sejak pertama kali bergabung. Ia merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar Persib, menikmati atmosfer sepak bola Indonesia, serta merasakan betul kecintaan bobotoh yang tak pernah setengah-setengah. Setiap pertandingan, setiap sorakan, dan setiap momen kebersamaan menjadi kenangan berharga baginya. Namun, situasi keluarga yang mendesak membuatnya harus mengambil keputusan sulit, memprioritaskan hal yang berada di luar lapangan hijau demi orang-orang terdekat yang sangat berarti dalam hidupnya. Dalam pesannya, Barba juga tak menutupi rasa penyesalan mendalam karena gagal menuntaskan musim bersama Persib seperti yang diharapkan banyak pihak. Ia sadar betul, kepergiannya berpotensi menimbulkan kekecewaan, terutama bagi bobotoh yang selalu setia mendukung, baik saat tim berjaya maupun ketika berada dalam tekanan. Permintaan maaf itu pun menjadi penegasan bahwa langkahnya bukan tanpa rasa bersalah. Kepergian Federico Barba jelas menjadi kehilangan tersendiri bagi Persib Bandung. Perannya di lini pertahanan dinilai cukup vital, pengalamannya memberi ketenangan, dan kehadirannya membawa warna tersendiri di skuad Maung Bandung. Meski demikian, cara Barba menyampaikan keputusannya dengan terbuka, jujur, dan penuh rasa hormat, mencerminkan profesionalisme yang patut diapresiasi. Kini, Barba berharap keputusannya bisa dipahami oleh semua pihak. Ia membawa pulang kenangan manis selama berkarir di Bandung, sekaligus menyimpan rasa terima kasih yang mendalam kepada klub dan bobotoh. Fokusnya saat ini tertuju sepenuhnya pada keluarga, sembari menanti langkah berikutnya dalam perjalanan karir sepak bolanya di Eropa. Lalu, bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan Federico Barba meninggalkan Persib di tengah musim sudah tepat, atau seharusnya ia bertahan lebih lama? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama. Kerja keras tak terbayar. Dewangga ungkap rasa pahit di balik hasil imbang Persib. Dominasi permainan dan keunggulan sempat memberi keyakinan besar akan kemenangan. Sayangnya, detil kecil yang terlewat justru mengubah hasil akhir dan meninggalkan kekecewaan mendalam. Raut kecewa Alveandra Dewangga tak mampu disembunyikan usai pertandingan yang seharusnya berakhir manis justru menyisakan rasa pahit. Kemenangan yang sudah berada di depan mata Persib Bandung akhirnya sirna, berubah menjadi hasil imbang yang terasa seperti kehilangan 2 poin berharga. Bagi Dewangga, hasil ini menjadi pukulan tersendiri, terlebih karena ia menilai performa tim di lapangan sebenarnya cukup untuk mengamankan 3 poin penuh. Menurut pengakuannya, Persib tampil sesuai dengan rencana yang telah disusun. Alur permainan mampu dikendalikan, tekanan kepada lawan berjalan efektif, dan keunggulan yang sempat diraih menumbuhkan keyakinan besar bahwa kemenangan hanya tinggal menunggu waktu. Situasi di lapangan pun sempat memberi harapan tinggi, baik bagi para pemain maupun bobotoh yang menyaksikan dengan penuh antusias. Namun, segalanya berubah di menit-menit akhir. Dewangga menyebut momen tersebut sebagai titik paling menyakitkan. Fokus yang sedikit mengendur di saat krusial justru menjadi awal petaka. Detil-detil kecil yang kerap luput dari perhatian menurutnya justru menjadi penentu hasil pertandingan. Ketika tim sudah berada dalam posisi unggul, kelengahan sekecil apapun bisa berdampak besar, dan itulah yang paling disesalkannya. Kekecewaan itu terasa semakin dalam karena kerja keras yang dilakukan sepanjang laga seakan tak terbayar dengan hasil maksimal. Energi, disiplin, dan perjuangan yang sudah dicurahkan sejak menit awal akhirnya hanya berbuah 1 poin. Bagi Dewangga, ini bukan sekadar soal hasil, melainkan tentang kegagalan menjaga konsistensi hingga peluit akhir berbunyi. Meski begitu, Dewangga menegaskan bahwa Persib tak boleh terlalu lama larut dalam rasa kecewa. Evaluasi harus segera dilakukan. Ia menilai pertandingan ini harus dijadikan pelajaran penting agar kesalahan serupa tak terulang. Konsentrasi penuh selama 90 menit, bahkan hingga detik terakhir, menjadi catatan utama yang wajib diperbaiki demi hasil yang lebih baik ke depan.
Bagi Dewangga, kegagalan meraih kemenangan kali ini menjadi pengingat keras bahwa setiap pertandingan menuntut fokus total tanpa kompromi. Tidak ada ruang untuk lengah sekecil apapun. Ia pun berharap Persib mampu segera bangkit, menunjukkan respon positif, dan membuktikan kedewasaan tim di laga-laga berikutnya. Lantas, bagaimana pendapat kamu soal pernyataan Alfeandra Dewangga ini? Apakah hasil imbang tersebut murni karena kehilangan fokus di menit akhir atau ada faktor lain yang turut memengaruhi? Tulis opinimu di kolom komentar dan mari berdiskusi bersama. Sorotan tajam Boyan Hodak dan rencana laporan resmi Persib ke otoritas Liga. Tak sekadar meluapkan emosi, Boyan mengungkap rencana Persib menempuh jalur resmi sebagai bentuk evaluasi. Langkah ini diharapkan bisa memperbaiki kualitas kepemimpinan pertandingan ke depan. Suasana panas menyelimuti laga Persib Bandung usai peluit panjang dibunyikan. Bukan hanya hasil tanpa kemenangan yang menyisakan kekecewaan, tetapi juga sorotan tajam dari Boyan Hodak yang langsung mencuri perhatian publik. Pelatih asal Kroasia itu secara terbuka mempertanyakan kepemimpinan wasit, menilai ada sejumlah keputusan krusial yang dinilainya berpengaruh besar terhadap jalannya pertandingan. Dalam pernyataannya selepas laga, Hodak tak menutupi rasa tidak puasnya terhadap kinerja pengadil lapangan. Ia menegaskan bahwa para pemain Persib sudah berjuang maksimal, menunjukkan determinasi dan disiplin sesuai rencana permainan. Namun menurutnya, beberapa keputusan wasit justru membuat situasi di lapangan menjadi sulit dikendalikan dan merugikan timnya di momen-momen penting. Hodak menekankan bahwa konsistensi wasit adalah elemen vital agar hasil pertandingan benar-benar ditentukan oleh kualitas permainan, bukan oleh kontroversi. Sorotan tersebut bukan sekadar luapan emosi sesaat. Hodak mengungkapkan bahwa Persib berencana menempuh jalur resmi dengan mengirimkan laporan kepada otoritas kompetisi. Langkah itu, katanya, ditujukan sebagai bahan evaluasi demi perbaikan ke depan. Meski demikian, ia memilih untuk tidak membeberkan secara rinci keputusan-keputusan yang dipermasalahkan. Sikap itu diambil demi menjaga profesionalisme, sekaligus menghindari potensi sanksi yang bisa merugikan tim. Di tengah rasa kecewa dan tensi pasca laga yang memanas, Hodak tetap berusaha menjaga keseimbangan. Ia mengingatkan para pemainnya agar tidak terjebak dalam kontroversi dan tetap fokus menatap pertandingan berikutnya. Menurutnya, situasi seperti ini justru menjadi ujian mentalitas tim. Kemampuan untuk bangkit, menjaga konsentrasi, dan tetap solid disebutnya sebagai kunci agar Persib tidak kehilangan arah di tengah tekanan. Sorotan keras Boyan Hodak terhadap wasit pun menambah panas atmosfer pasca pertandingan. Perbincangan di kalangan publik dan bobotoh semakin ramai, menanti apakah akan ada tindak lanjut nyata dari pihak otoritas kompetisi. Banyak yang berharap evaluasi menyeluruh benar-benar dilakukan, sehingga kualitas kepemimpinan pertandingan di kompetisi bisa semakin baik dan adil. Lalu bagaimana menurut kamu? Apakah sorotan Boyan Hodak terhadap keputusan wasit memang layak atau justru berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan ikut ramaikan diskusi.